الحمد لله الذي فرض علينا الحج والعمرة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بهدى. أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن من اتقى الله عاش قويا وسار في بلاد الله آمنا ومن ضيع التقوى وأهمل أمرها تغشته في العقبى فنون الندامة. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Haji bulan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai bulan Syawal, Dzulqa'dah sampai Asyra Dzulhijjah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketahuilah ibadah haji dan umrah dan ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan ibadah yang intinya, tujuannya, buah dari ibadah-ibadah tersebut adalah ta'zimullah wa ta'zimur rasulih, mengagungkan Allah, mengagungkan panggilan Allah. Seorang haji mengatakan labbaik Allahumma labbaik, siap ya Allah, kami datang memenuhi panggilan dan perintahmu ya Allah. Seorang hamba dipanggil Tuhannya, seorang hamba dipanggil penciptanya. Maka mereka yang haji dan umrah mengatakan labbaik, kami hambamu ya Allah yang siap melaksanakan perintah dan kewajibanmu ya Allah. Ta'zimullah, keagungan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa taala, cinta dan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah inti, buah daripada ibadah haji. Dan tidak sempurnanya haji kecuali ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man hajja wa lam yazurni faqad jafani. Siapa yang haji dan tidak berkunjung, tidak berziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengajari dia, yang mengenalkan dia ibadah haji, bahkan mengenalkan kepada kita siapa pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala. Walaulah, kalau bukan karena Nabi Muhammad, kalau bukan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya kita tidak menyembah Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Maka niscaya kita tidak mengenal haji dan umrah. Maka niscaya kita tidak mengenal salat Jum'ah yang kita laksanakan sekarang ini.
maka kita tidak pernah membaca Al-Quran, kalam Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita tidak akan punya akhlak yang baik, maka kita pastilah menjadi orang yang jelek. Semua kebaikan yang kita dapat berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kemuliaan, semua nikmat, semua anugerah Allah subhanahu wa ta'ala, semuanya berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat, ibadah haji adalah ziarah Makkah Mukarramah. Ziarah Makkah Mukarramah. Sampai dikatakan oleh fuqaha, al-hajju lughatan al-qasdu wa syar'an qasdul baiti lin-nusuk. Haji adalah kita berangkat menuju Makkah Mukarramah ke Ka'bah untuk ibadah. Simbol Ka'bah adalah simbol keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama mengatakan, bukan intinya kita datang ke Ka'bah yang dibuat dari batu. Banyak Ka'bah dan banyak bangunan-bangunan seperti Ka'bah. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Ka'bah al-Musyarrafah sebagai simbol keagungan Allah, sebagai simbol kehebatan Allah. Sehingga ketika ada orang tawaf di Ka'bah dan hatinya lupa dari Allah, badannya tawaf mengelilingi Ka'bah, tapi hatinya mengelilingi pasar, tapi hatinya ada di rumah, tapi hatinya ada di dunia, maka seorang perempuan salehah ketika melihat hal itu, mereka mengatakan al-ajsam tafat al-ajsam. Ini badan tawaf mengelilingi batu. Bukan tujuan mengelilingi Ka'bah, tapi tujuannya bagaimana keagungan Allah ada di hati kita. Bagaimana kehebatan perintah Allah ada di hati kita. Inilah haji. Tertanam di hati kita keagungan Allah. Dan semua orang mukmin, Allah menceritakan dalam Al-Quran, ketika disebut nama Allah, ihtazzat wa rabat wa tarabat, mereka seakan-akan ada getaran dalam hatinya. Demikian orang mukmin dengan Tuhannya Allah, bangga dengan Allah, merasa hebat dengan Allah, merasa mulia menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ali karamallahu wajha, beliau mengatakan, kafani izzan idza kuntu laka abdan, wa kafani fakhran idza kunta lana rabba. Cukup bagi kami ya Allah di dunia ini menjadi orang yang mulia jika kami benar-benar menjadi hamba-Mu ya Allah. Jika aku benar-benar menjadi hamba-Mu, hamba Allah yang baik, hamba Allah yang benar, yang tidak menduakan Allah dengan apapun, yang tidak menduakan perintah Allah dengan apapun, hanya Allah di hatinya, hanya ridha Allah yang dia cari, hanya rahmat Allah yang dia kejar, hanya surga Allah yang dia kejar dan dia cari. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin. Allah mengatakan cepat-cepatlah, buru-burulah untuk mencari pengampunan Allah dan surga Allah. Kita disuruh buru-buru dan cepat-cepat, bukan karena takut kehabisan, tapi takut kehilangan kesempatan. Ikhwani rahimakumullah. Berapa banyak orang yang seusia kita meninggalkan dunia yang fana ini. Berapa banyak orang yang seusia kita meninggalkan dunia yang fana ini. Di antara mereka ada yang sakit dan ada yang sehat. Ketika datang ajal seseorang, maka tidak mengenal tua dan muda, sehat dan sakit, maka dia harus pergi meninggalkan dunia yang fana ini dan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Haji adalah keagungan Allah dalam hati. Maka bagi orang yang mau berangkat haji, tanamkan keagungan Allah mulai sekarang. Tanamkan kehebatan Allah mulai saat ini. Mengagungkan Allah artinya mengagungkan perintah Allah. Mengagungkan Allah artinya mengagungkan larangan-larangan Allah. Inilah dengan perintah mereka orang yang di dalam hatinya ada ta'zim kepada Allah, maka tidak melihat perintah Allah di atasnya perintah. Perintah Allah adalah seluruh keinginannya.
Perintah Allah adalah seluruh cita-citanya, keinginannya menjalankan salat 5 waktu dengan berjamaah karena perintah Allah. Keinginannya berbakti kepada orang tua karena perintah Allah. Keinginannya selalu menjadi hamba yang ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah karena perintah Allah. Keinginannya jauh dari maksiat kepada Allah. Menjaga mulutnya takut maksiat kepada Allah. Menjaga matanya takut melihat yang diharamkan oleh Allah. Inilah inti dari haji. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang haji akan mendapatkan buah man hajja walam yafsuk walam yafrus kharaja min hajihi ka'annama kharaja min batni ummiha kama qala. Siapa yang haji tidak berbuat fisik, tidak berbuat haram, matanya menjaga dari yang haram, mulutnya tidak bicara haram, telinganya tidak mendengar haram, dijaga anggota badannya dari maksiat, maka dia akan mendapat buahnya haji. Buahnya haji adalah maghfirah dari Allah, pengampunan dari Allah. Buahnya haji adalah maghfirah min Allah. Buahnya salat yang akan kita lakukan sekarang ini, kalau kita khusyuk, kalau hati kita hadir di dalam salat, hadir dalam khutbah, niat mengamalkan apa yang dia dengar, maka dia akan pulang dengan pengampunan Allah. Sebaliknya, orang yang haji tidak menjaga mulutnya, berkata yang haram. Orang yang haji tidak menjaga matanya, melihat yang haram, maka dia haji hanya mendapatkan gelar haji, mungkin hanya mendapatkan kopiah putih, tanpa mendapatkan pengampunan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena inti haji bukan pakaian, inti haji bukan naik pesawat, inti haji bukan 40 hari tinggal di Mekah Mukarramah. Inti haji adalah taqwallah. Inti haji adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wakam berapa banyak orang yang haji pulang dari haji amalnya semakin jelek. Berapa banyak orang pulang haji meninggalkan sholat. Ini haji tidak menjaga anggota badannya. Tapi orang yang haji dengan keagungan Allah dalam hatinya, matanya dijaga, telinganya dijaga, mulutnya dijaga, taat kepada Allah, khusyuk dengan Allah. Ketika tawaf dalam Ka'bah dia menganggap ini adalah perintah Allah dan menjadikan keagungan Allah Subhanahu wa taala di hatinya, maka dia haji dengan membawa pengampunan Allah. Pastinya pulang dari haji berubah. Yang baik lebih baik, yang kurang baik akan pasti menjadi orang yang baik. Inilah alamatul qabul, tanda diterimanya ibadah. Seseorang akan giat dengan ibadah setelahnya. Tanda diterimanya ibadah, kita akan giat dengan ibadah setelahnya. Salat Jumat yang kita lakukan sekarang, kalau kita ingin tahu diterima atau tidak, kita lihat setelah salat Jumat. Kalau setelah salat Jumat kita semangat ibadah lagi, kita pulang ke rumah membaca Al-Quran, kita pulang ke rumah membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena hari Jumat hari salawat kepada Nabi. Kita pulang ke rumah, kita nasihati anak dan istri kita untuk ibadah kepada Allah. Setelah ibadah kita bergegas untuk ibadah kembali. Inilah tanda ibadah yang sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Haji, ibarat haji, tujuan haji dan amalan haji, di samping ziarah Makkah, melaksanakan ibadah haji, ziarah Madinah Munawwarah, ziarah Rasulullah, ziarah manusia yang mengajari kita haji dan umrah, ziarah kepada makhluk yang termulia, ziarah kepada makhluk yang terhebat, ziarah kepada makhluk yang paling dicintai sang Khalik Allah Subhanahu wa taala, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan sebagian ulama dan salihin ketika didatangi oleh orang yang mau haji, mau kemana kamu? Doakan guru, doakan kiai, doakan habib, saya mau pergi haji. Jangan bilang pergi haji, saya mau ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bilang saya mau ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kamu tidak kenal haji kecuali dengan Nabi Muhammad. Kamu bahkan tidak kenal Tuhanmu kecuali dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah hal haji, amalan ibadah haji adalah ziarah Nabi Muhammad. Ini adalah simbol dari Allah, perintah dari Allah. Bagaimana seorang muslim harus cinta kepada Nabi-Nya Muhammad, harus rindu kepada Nabi-Nya Muhammad, harus takdim kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecintaan mereka dengan Nabi Muhammad, kerinduan mereka dengan Nabi Muhammad, pengorbanan mereka untuk Nabi Muhammad, maka sama sekali hampir tidak masuk di akal itu bisa dilakukan. Bahkan orang kafir memberikan pernyataan, orang kafir memberikan pernyataan, ma ra'aitu ahada yuhibbu ahada mithla ashabi Muhammadin yuhibbu Muhammadan. Saya tidak pernah melihat, orang kafir yang berkata, saya tidak pernah melihat seseorang mencintai seseorang, mengagungkan seseorang, menghormati seseorang, merindukan seseorang seperti sahabat Nabi Muhammad merindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. Kita bisa lihat ketika Hajjatul Wada dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Bukhari, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil air wudu, maka sahabat berebut untuk minum, untuk mengambil bekas air wuduk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi mencukur rambutnya ketika haji, mencukur rambutnya beliau sallallahu alaihi wasallam, sahabat berebut untuk mengambil 1-2 helai rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khalid ibn al-Walid yang dikatakan Saifullah, pedangnya Allah Subhanahu wa taala, setelah masuk Islam Khalid bin Walid dipenuhi hatinya dengan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika Hajjatul Wada beliau berhasil membawa dan mengambil beberapa helai rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibungkuslah rambut Nabi tersebut dan ditaruh di bawah imamah beliau. Beliau mengatakan, selama rambut Nabi ada di kepala saya belum pernah terkalahkan berkat rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu saat beliau dalam peperangan turun dari kudanya, masuk ke dalam pasukannya orang kafir, meraba-raba ke tanah. Para sahabatnya, para teman-temannya heran, apa yang dilakukan Khalid? Bunuh diri, dia turun dari kudanya dan masuk ke kaki, di antara kaki-kaki orang kafir. Dengan mudahnya orang kafir memenggal beliau. Setelah itu ditanya, Khalid, kenapa kau lakukan itu wahai Khalid? Jawab Khalid, imamah saya jatuh di antara mereka, dan ketahuilah di imamah saya ada rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak rela rambut Nabi diinjak orang kafir. Saya tidak rela rambut Nabi diinjak orang kafir, maka walaupun nyawa saya harus saya korbankan untuk mengambil rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. Inilah sahabat Nabi Muhammad, dipenuhi dengan cinta dan kerinduan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wakam dan masih berapa banyak cerita-cerita, kisah-kisah tentang kerinduan sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar Siddiq, teman Nabi, khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau meninggal, sahabat Abu Bakar Siddiq setiap khutbah menggantikan tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak menceritakan tentang Nabi Muhammad, tidak menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali beliau terhenti dalam khutbahnya dan menangislah Abu Bakar di atas mimbar. Dan sahabat semasjid semuanya menangis dengan tangisan Abu Bakar Siddiq. Lihat bagaimana keadaan mereka. Ketika ada orang yang mengingatkan kepada Nabi, semuanya menangis. Air mata rindu kepada Nabi, air mata ta'zim, mahabbah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tanya pada diri kita, pernahkah air mata ini menetes karena rindu kepada Nabi? Pernahkah air mata ini keluar karena cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau belum pernah, tanya kepada diri kita, apakah ini iman dengan inikah iman kepada Nabi? Inikah iman kepada Rasul? Yang kita tahu orang-orang yang beriman kepada Nabi semuanya menangis karena rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sehingga diceritakan sahabat Abu Bakar Siddiq setiap khutbah berhenti sampai 3 kali karena menangis ingat Nabi. Ketika beliau mengatakan kuntu ma'a Rasulillah, dalam khutbahnya beliau berkata saya pernah bersama Nabi. Menangis Abu Bakar. Menangis semua semasjid dengan tangisan Abu Bakar. Berhenti berkhutbah. Setelah selesai menangis, diteruskan lagi khutbah. Berkata lagi Abu Bakar, kuntu ma'a Rasulillah. Dulu saya pernah bersama Rasul. Ingat Rasulullah. Abu Bakar tidak sanggup menyelesaikan khutbahnya. Menangis Abu Bakar di atas mimbar. Semua semasjid menangis. Sampai berhenti khutbah 3 kali dengan penuh tangisan dan tangisan. Ini pemandangan yang kita dengar, yang kita lihat dari sahabat Nabi SAW. Tidak cukup itu. Seringkali Sayyidina Abu Bakar malam hari setelah tugas khalifahnya, beliau pulang ke rumahnya, tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Pulang ke rumahnya, duduk bersimpah, kepala menunduk, air mata keluar, dan kalimat yang diucapkan Abu Bakar, satu kalimat, wa syauqah ila Rasulillah, wa syauqah ila Rasulillah. Rindunya hati ini kepada Rasulullah. Rindunya hati ini kepada Rasulullah. Ini zikir Abu Bakar Siddiq semalam suntuk sampai pagi. Wa syauqah ila Rasulillah, wa syauqah ila Rasulillah. Inilah haji, menanamkan ta'zimun Nabi Muhammad, kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung mereka yang akan ditakdir oleh Allah atau yang sudah berangkat ke Madinah Munawwarah dengan berdiri menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan manzarani haqqan wajabat alaihi syafaati. Siapa yang datang berziarah kepadaku, maka dia wajib mendapat syafaatku. Tapi bukan hanya berdiri di makam Nabi, tapi berdiri di makam Nabi dengan kerinduan, dengan kecintaan, dengan keagungan. Banyak orang yang berdiri di depan makam Nabi tidak mendapat rahmat, bahkan mendapat bala. Tidak mendapat pengampunan, tapi mendapat laknat. Karena dia yakini Nabi hanyalah manusia biasa yang tidak ada kelebihannya, tidak ada cinta, tidak ada ta'zim, tidak ada penghormatan. Ini orang maka jauh dari pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, inti ibadah haji, kalau kita lihat ada 2 keagungan Allah di hati dengan ibadah haji ke Mekah Mukarramah, tawaf di Ka'bah dan seterusnya. Dan yang kedua, keagungan dan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, baik yang akan haji atau yang tahun ini belum ditakdir haji, ambillah 2 hal ini, maka Anda akan selamat dunia akhirat. Pegang 2 hal ini, maka Anda akan bahagia dunia akhirat. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat kepada Allah, Allah agung di hatinya. Tidak rela ridha Allah ditukar dengan dunia seisinya, apalagi hanya ditukar dengan jabatan yang sedikit, apalagi hanya ditukar dengan harta yang sedikit. Mereka tidak rela menukar apapun dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambillah kecintaan Nabi di hati, cintai Rasul, agungkan Rasul, maka Anda akan datang kepada Nabi dengan penuh kegembiraan dan barakah. Walaupun belum ditakdir haji, tapi rahmat Rasul Anda dapat, ridha Rasul Anda dapat dimanapun umat Rasul sallallahu alaihi wasallam berada. Mudah-mudahan kita doakan orang yang ditakdir haji, yang sudah berangkat ataupun yang akan berangkat, Allah jaga perjalanan mereka. Allah jadikan perjalanan yang penuh berkah, perjalanan yang penuh keselamatan, dan Allah jaga hati mereka. Allah jaga mata mereka, Allah jaga mulut mereka, Allah jaga anggota badan mereka, supaya mereka melaksanakan ibadah haji dan mendapatkan barakah haji, mendapatkan buahnya haji, pengampunan dari Allah, semakin dekat dengan Allah, keagungan Allah di hati mereka. Dan mudah-mudahan yang akan datang kepada Nabi atau yang sekarang sudah sampai Madinah ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah terima ziarahnya sehingga mendapatkan syafaat Nabi, mendapatkan rahmat Nabi,
dan yang belum, yang akan berangkat, mudah-mudahan ditambah cintanya kepada Nabi. Dan kita semuanya, Allah beri rahmat kepada kita. Allah agungkan diri zatnya di dalam hati kita. Ya Allah, Kau jadikan mereka para salihin, para sahabat Nabi Muhammad, para awliya Nabi Muhammad. Agung namamu di hatinya, agung zatmu di hati mereka, dan nabimu sangat besar tempatnya di hati mereka. Maka kami mohon ya Allah, hati kami yang ada sedikit ini keagungan kepada kamu, kecintaan kepada nabimu, berkat Jumat yang penuh barakah ini, berkat bulan yang kau agungkan ini, Ashhurul Hurum. Bulan Dzulqa'dah adalah termasuk bulan Ashhurul Hurum, bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tambahlah ta'zimu fi qulubina, agungkan zatmu di hati kami, agungkan ridhamu di hati kami, dan tambahlah cinta ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penuhi hati kami dengan cinta kepada Nabi, kerinduan kepada Nabi, ingin berjumpa Nabi. Amin ya rabbal alamin. Amin ya mujibas sailin. Wallahu yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Barakallahu lana wa lakum bi ayatihi al-hakim wa nafa'ni wa iyyakum bil Qur'anil azim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li walidina wa li walidikum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.